Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing bahwa ada aturan baru dari OJK, yaitu terkait pinjol ya. Banyak kemudahan atau banyak perlindungan atau banyak manfaat yang lebih baik untuk para peminjam di aturan ini, teman-teman ya. Yaitu di surat edaran nomor 19 garis miring SE OJK titik 06 tahun 2023. Tapi ini berlakunya aturan-aturannya baru mulai di tahun 2024. Nah, teman-teman wajib tahu ya agar tidak dirugikan oleh jasa-jasa fintech, teman-teman ya. Agar tidak diteror-teror dan tentunya agar kita tidak makin terjerumus dalam pinjol, teman-teman ya. Tapi untuk yang pertama kali mampir, silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi di surat edaran ini yang pertama adalah terkait penurunan bunga. Bunganya itu 0,1% hingga 0,3% per hari. Jadi ini turun ya, karena sebelumnya itu 0,4% per hari ataupun 12% per bulan, teman-teman ya. Nah, sekarang itu dibatasi ya, per 2024 itu maksimal hanya 0,3%. Kalau teman-teman mendapatkan yang lebih dari ini berarti itu ilegal, atau kalaupun itu legal silahkan laporkan saja ya. Nanti saya berikan linknya kalau mau ngelaporin kemana ya. Kemudian untuk denda keterlambatan itu ada dua ya teman-teman ya, sektor produktif dan juga sektor konsumtif. Kalau sektor produktif itu pinjem biasanya untuk dipakai usaha atau yang lain ya. Kalau sektor konsumtif itu yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk belanja, untuk pay letter, untuk belanja online dan lain-lain, teman-teman ya. Nah, untuk sektor produktif itu bunganya 0,1% per hari mulai tahun 2024 dan turun lagi tahun 2026 menjadi 0,067. Kemudian untuk sektor konsumtif ini yang paling banyak dipakai tahun 2024 itu menjadi 0,3% ya. Kemudian tahun 2025 turun menjadi 0,2, tahun 2026 menjadi 0,1%. Ini juga banyak diuntungkan para peminjamnya, teman-teman. Kemudian ini teman-teman, nanti kita tidak boleh lagi di tahun 2024 ini pinjam lebih dari 3 platform, karena kalau kita tidak dibatasi itu kita hanya akan gali lubang tutup lubang dan akhirnya kita semakin dalam seperti itu, teman-teman ya. Jadi sekarang ada aturannya, pinjol itu kita hanya bisa pinjem 3 platform, dan ini sebaiknya ya memang untuk hal yang darurat, untuk hal yang tidak bisa kita hindari ya, bukan untuk hal-hal yang tidak baik yang justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok, teman-teman ya. Itu untuk maksimal platformnya adalah 3. Kemudian untuk penagihan, nah ini penagihan itu misalkan ya kita ada keterlambatan, penagihan itu hanya boleh maksimal jam 8 malam. Tidak boleh sampai malam subuh-subuh sudah ditelepon, itu tidak boleh, teman-teman ya. Nah, kalau ada yang nagih sampai lebih dari jam 8 malam silahkan laporkan saja. Kemudian untuk penyelenggara itu dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal negatif lainnya termasuk sara dalam proses penagihan. Jadi yang kata-kata kasar, kemudian maki-maki, kemudian menjelek-jelekan itu harusnya tidak ada. Kalau ada laporkan saja, teman-teman ya. Nanti nomor WhatsApp-nya ataupun emailnya saya sharingkan di belakang, teman-teman ya. Ini harusnya tidak terjadi lagi. Kalau terjadi itu laporkan, atau kalau itu memang ilegal ya jangan dipakai, teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kontak darurat. Kalau kita pinjam di pinjaman online itu kan pasti kita diminta memasukkan kontak darurat. Bahkan ada yang sampai 2 ya, teman-teman ya. Nah, kontak darurat ini bukan untuk menagih. Kontak darurat ini hanya ditanya misalkan peminjam sulit dicari, itu hanya ditanya sekarang posisinya di mana, apakah masih hidup atau enggak, seperti itu kurang lebih ya. Tidak boleh nagih ke kontak darurat, dan nanti kalau saat kita minjam itu kalau kita masukin kontak darurat itu akan diverifikasi dulu. Jadi si yang kita cantumkan itu mau atau tidak, seperti itu ya. Apalagi untuk menagih itu tidak boleh ya. Ini harus dilaporkan kalau sampai terjadi ada pinjol yang nagih ke kontak darurat, apalagi menggunakan kata-kata yang mempermalukan si peminjam, itu sangat-sangat tidak boleh, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah pinjol itu wajib asuransi. Jadi memang ini akhirnya yang diuntungkan adalah peminjam. Kalau akhirnya nanti terjadi wan prestasi tidak bisa melunasi, itu memang nanti akhirnya setelah beberapa bulan itu yang melunasi adalah pihak asuransi, dan akhirnya ini banyak dipakai seperti ajakan-ajakan jangan bayar pinjol seperti itu, karena memang mereka tidak rugi karena nanti akan dibayar oleh asuransi, seperti itu, teman-teman ya.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah kalau yang semua di depan yang sudah saya jelaskan tadi ada yang dilanggar, silahkan teman-teman langsung lapor saja. Yang pertama, teman-teman bisa WhatsApp ini ke OJK, teman-teman ya. Ini adalah nomornya OJK ke 081157157157. Ini nomornya OJK, silahkan laporkan saja di sini. Capture kalau misalkan ada ancaman melalui teks ya, melalui chat, atau mungkin kalau ada yang lain silahkan melalui email juga bisa ya. Emailnya di konsumen@ojk.co.id ataupun waspadainvestasi@ojk.co.id. Silahkan laporkan saja semua di sini. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan juga ingin sharing terkait pinjol ini, mungkin mengalami sesuatu yang tidak enak atau mengalami sesuatu yang mudah, silahkan sharing saja di komen ya. Silahkan di komen, ditunggu komennya agar bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.